Dunia ini hanya dibangun oleh dua golongan. Tidak banyak membangun dunia, hanya dua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara yang saya hormati, wabil khusus kepada seluruh panitia yang saya muliakan, wabil khusus kepada para ulama, para kiai, para ilmuwan yang saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillah, rasa syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya pada kesempatan subuh hari ini. Kita selalu mendapatkan limpahan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking banyaknya rahmat Allah ini, kita tidak bisa untuk menghitung-hitung. Bahkan Allah menantang kita dalam Al-Quran agar kita menghitung nikmat Allah, dan kita tidak akan sanggup untuk menghitung. Dan betapa luas karunia Allah ini, kita tidak pernah mengenal di mana batasnya. Tapi sekurang-kurangnya pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini, ada 3 rahmat besar yang senantiasa menyertai kita, dan itulah yang menjadi wasilah bagi kita sekalian untuk bisa hadir bertemu dalam satu ikatan besar seperti yang kita selenggarakan pada hari ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rahmat kesempatan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian rahmat kesehatan. Kalau sudah ada rahmat kesempatan dan sehat ini, apa sudah cukup belum? Karena banyak orang yang sehat, kesempatannya diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak punya penyakit, tapi waktu hidupnya sudah habis, sehingga dia tidak bisa melanjutkan masa hidupnya di alam ini. Tapi banyak juga orang yang umurnya panjang, sehatnya dikurangi Allah, sehingga hidupnya tidak ada lain penderitaan. Banyak rahmat-rahmat Allah yang lain yang tidak bisa dirasakan, karena ada satu rahmat yang dicabut Allah atau dikurangi Allah, yaitu rahmat sehat. Nah, alhamdulillah kita sekalian diberi oleh Allah rahmatnya. Kesempatan ada, sehatnya juga menyertai. Tetapi rahmat dan nikmat sehat ini tidak akan besar manfaatnya kalau di dalamnya tidak ada ruh. Satu rahmat lagi, yaitu ruh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah membandingkan iman itu lebih mahal daripada dunia beserta seluruh isinya. Karena yang menjadikan manusia itu bermakna dalam hidup dunia dan akhirat itu adalah apabila dalam dirinya itu ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman inilah yang menjadi pintu masuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju para hambanya bisa melakukan ketaatan. Satu di antara firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Di situ Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu
wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini orang-orang mukmin. Jadi pintu masuk Allah itu mengajak manusia, menyuruh manusia taat itu. Karena ada rahmat ini, ada rahmat iman, ada rahmat keyakinan kepada Allah SWT. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di sini ada 3 pesan Allah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ittaqullah. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang beriman yang sudah bertakwa kepada Allah itu memperhatikan setiap amal yang dibuatnya, agar amal yang dilakukannya itu membawa manfaat, dapat menjamin keselamatan, kebahagiaan, ketentramannya pada hari yang akan datang. Nah, jadi ini saya lihat ini dalam konteks para mufassir selalu menghubungnya dengan hari akhirat. Tetapi ada juga sebagian saya lihat itu adalah hari yang akan datang. Nah, kalau kita bicara masalah hari masa depan akan datang itu ada 2 dimensi. Dimensi duniawiyah dan dimensi ukhrawiyah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap pribadi, setiap manusia, setiap orang memperhatikan amal, agar amal yang dibuat itu bisa memberikan jaminan kebahagiaan, keselamatan, kedamaian, ketentraman untuk hidupnya lihat, baik itu hari akan datang dalam jangkauan dunia ini maupun hari akan datang dalam kehidupan setelah kita meninggalkan alam dunia, yaitu alam akhirat. Lalu setelah ini kita lakukan, Allah juga men-stressing lagi pada bagian ini, wattaqullah, kata Allah, tetaplah bertakwa kepada Allah. Nah, ini saya lihat ada rahasia besar dalam ayat ini. Ini waktunya 7 menit. Mudah-mudahan tidak sampai 7 menit selesai. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada rahasia besar. Manusia ini kalau sudah beramal itu ada 2. Satu di antara 2 yang akan dia dapatkan. Yang pertama, dia sukses dengan amal-amalnya. Yang kedua, dia gagal dengan pekerjaan. Nah, orang yang sukses ini ada 2 macam. Ada orang yang sukses takabur dan ada orang yang sukses bersyukur. Begitu juga orang yang gagal dengan pekerjaannya ada 2 macam. Ada orang yang gagal dalam menghadapi pekerjaan itu, dia ikhlas dan sabar, sambil bermuhasabah, mencari jalan keluar, bagaimana kegagalan hari ini menjadi pengalaman untuk meraih kesuksesan masa depan. Ini orang ikhlas yang sabar. Dan juga ada orang yang gagal, frustasi, putus asa dengan kegagalan yang dihadapi, dengan kegagalan yang didapatkan. Nah, hadirin hadirat yang berbahagia. Jadi saya lihat ayat ini, wattaqullah, setelah kita beramal, ini harus ada takwa yang awalnya. Kalau orang itu sudah beramal tidak lepas takwanya, kalau dia sukses, bisa jadi menjadi manusia yang sukses takabur atau sombong. Berapa banyak hari ini orang yang sukses takabur, sombong. Dapat duit banyak, takabur. Dapat jabatan, takabur. Dapat ilmu, takabur, sombong. Kemudian yang kedua, bisa juga dia sukses itu bersyukur. Jadi orang yang bisa bersyukur dikala sukses itu hanyalah orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Bila takwa dilepaskan setelah kita beramal, maka bisa menjadi kesuksesan membawa orang pada derajat ketakwaan. Demikian juga sudah kita beramal, kalau kita gagal, bisa jadi orang itu frustasi dan bisa jadi ikhlas dan sabar. Dan orang yang bisa ikhlas dan sabar dengan kegagalannya adalah kecuali mereka bertakwa kepada Allah SWT. Dan bila lepas takwanya, tak tertutup kemungkinan dia akan mengalami yang dikatakan frustasi atau kecewa. Nah, dari sinilah
timbul tindakan anarkis, ya, destruktif yang terjadi di tengah-tengah. Ini kan ulahnya orang-orang yang gagal. Duitnya banyak, ingin tak tercapai, dia gagal, ya jadikan modal itu untuk bikin onar, bikin huru hara di mana-mana. Ini menghancurkan. Nah, kesimpulan saya hadirin hadirat yang berbahagia, dunia ini hanya dibangun oleh dua golongan. Tidak banyak membangun dunia, hanya dua kelompok. Dan dunia ini hancur oleh dua golongan. Orang yang bangun dunia ini adalah orang yang sukses, bersyukur, dan adalah orang-orang yang gagal, ikhlas dan sabar menghadapi dan menyikapi kegagalan. Dan dunia ini akan dihancurkan oleh dua golongan. Siapa itu? Orang yang sukses takabur dan orang-orang yang gagal prestasi dalam menghadapi kegagalan. Saya kira ini sedikit pesan pada subuh hari yang berbahagia ini, kali 7 menit. Karena 7 menit nih Pak, kultum itu kuliah 7 menit. Kalau 7 menit tidak turun, tunggu 17 menit. Kalau 17 menit tak turun, 70 menit. Kalau 70 menit tak turun penceramahnya, orang turun dari masjid. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.